Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester. Dalam video kali ini, saya akan membahas perilaku kelompok dalam organisasi dengan dosen pengampu Bapak Yoyo Purnomo, MPD. Ada 3 pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, teori pembentukan kelompok. Yang kedua, bentuk-bentuk kelompok. Dan yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi prestasi kelompok. Teori dasar pembentukan kelompok. Teori dasar pembentukan kelompok disebut juga propinquity atau teori kedekatan. Artinya seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan karena adanya kedekatan ruang dan daerahnya. Contoh, seorang mahasiswa yang duduk berdekatan dengan seorang mahasiswa lain di kelas akan lebih mudah membentuk suatu kelompok dibandingkan dengan mahasiswa yang duduknya berjauhan. Menurut range, karakter yang menonjol dari suatu kelompok adalah yang pertama, adanya 2 orang atau lebih. Yang ketiga, berinteraksi satu sama lain. Yang ketiga, saling berbagi beberapa tujuan yang sama. Dan yang keempat, melihat dirinya sebagai suatu kelompok. Bentuk-bentuk kelompok yaitu kelompok primer, kelompok formal dan informal, kelompok terbuka tertutup, dan kelompok referensi. Yang pertama akan kita bahas yaitu kelompok primer atau menurut Charles H. Kohler mengatakan bahwa kelompok primer adalah kelompok yang disifati dengan adanya keakraban, kerjasama, dan hubungan tatap muka. Contohnya keluarga, kelompok bermain, dan sebagainya. Yang kedua ada kelompok formal, yaitu suatu kelompok yang sengaja dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Contohnya, komite atau panitia, unit-unit kerja tertentu seperti bagian laboratorium riset dan pengembangan atau tim manajer atau kelompok tukang pembersih atau CS. Yang ketiga yaitu kelompok informal, bersifat tidak resmi, artinya tidak terikat pada suatu hukum tertentu. Contohnya, kelompok informal antara lain teman sebaya, kelompok arisan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kelompok terbuka adalah suatu kelompok yang secara tetap mempunyai rasa tanggap akan perubahan dan pembaharuan. Sedangkan kelompok tertutup atau kelompok yakni kelompok yang kecil memungkinkan untuk menerima perubahan dan pembaharuan. Contohnya dari kelompok terbuka yaitu ormas, organisasi masyarakat, koperasi, dan contoh yang tertutup yaitu partai politik dan sebagainya. Yang terakhir ada kelompok referensi, adalah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang atau bukan anggota kelompok untuk membentuk pribadi dan perilaku. Contohnya kelompok public figure yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang sehingga terbentuk suatu kelompok penggemar dalam masyarakat atau dikenal dengan fans club. Berikut ini faktor eksternal yang mempengaruhi prestasi kelompok. Yang pertama ada strategi, yang kedua peraturan, yang ketiga penilaian prestasi, yang keempat budaya organisasi, dan yang kelima faktor lingkungan fisik. Adapun faktor internalnya yaitu kemampuan fisik, kemampuan intelektual, dan karakteristik kepribadian seseorang. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.